risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Ada jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko kredit. Risiko yang disebabkan oleh kegagalan rekanan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi. Yang kedua, risiko pasar. Risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa nilai tukar dan suku bunga. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Yang keempat, risiko operasional. Risiko yang antara lain disebabkan oleh bank ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, umum error, kegagalan sistem, atau yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima, risiko hukum. Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Yang keenam, risiko reputasi. Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Yang ketujuh, risiko strategi. Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat. Yang kedelapan, risiko kepatuhan. Risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Yang kesembilan, risiko imbal hasil. Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dapat penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Yang ke-10, risiko investasi. Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Selanjutnya, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain, risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Ada jenis risiko pasar. Yang pertama, risiko suku bunga. Risiko ini adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank yang mengandung risiko suku bunga. Yang kedua, risiko nilai tukar. Risiko ini adalah potensi kerugian akibat terjadi fluktuasi nilai tukar. Risiko nilai tukar biasanya timbul akibat bank memiliki posisi terbuka valuta asing dan terjadi perubahan nilai tukar yang menyebabkan nilai yang dinyatakan dalam valuta domestik menjadi turun. Yang ketiga, risiko ekuiditas atau saham. Risiko ini adalah potensi kerugian akibat fluktuasi harga saham di pasar. Risiko ekuiditas dapat terjadi karena adanya perubahan harga saham atas portofolio saham yang dimiliki bank. Yang keempat, risiko komoditas adalah potensi kerugian akibat fluktuasi harga komoditas. Risiko dapat terjadi pada posisi komoditas termasuk posisi derivatif komoditas. Selanjutnya, sistem pengendalian internal risiko pasar. Yang pertama, penghindaran risiko, yaitu menyalurkan pembiayaan yang lebih banyak kepada akad yang bersifat kredit dibandingkan dengan akad yang menggunakan pola kerjasama. Yang kedua, pengalihan risiko, yaitu menggunakan jasa asuransi, bahkan asuransi berlapis untuk pembiayaan dengan akad kerjasama. Yang ketiga, menanggung risiko, yaitu untuk investasi dengan mata uang asing. Yang keempat, mengontrol risiko, yaitu memonitoring segala aktivitas bank syariah termasuk aktivitas nasabah yang memiliki potensi terjadinya risiko pada bank syariah. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko pasar. Pada risiko pasar, bank syariah juga diharapkan dengan risiko yang lebih besar dibandingkan bank konvensional. Perubahan harga baik komoditas maupun nilai uang bagi bank konvensional tidak berdampak terlalu buruk karena segala kontrak konvensional semuanya menggunakan kredit yang dalam keadaan apapun nasabah diwajibkan membayar kembali pinjamannya kepada bank.
Berbeda dengan perbankan syariah yang menggunakan berbagai macam varian akad pembiayaan yang sangat rentan dengan perubahan nilai pasar. Oleh karena itu, bank syariah diharuskan lebih hati-hati dalam menerapkan manajemen risikonya dan menyusun manajemen risiko juga yang lebih baik. Ada mitigasi risiko pasar diantaranya dengan cara yang pertama membatasi jumlah eksposur risiko pasar sesuai dengan batasan tingkat risiko yang diizinkan. Yang kedua, melakukan hedging atas posisi yang dimiliki. Yang ketiga, melakukan monitoring tingkat volatilitas pasar instrumen harga yang dimiliki dan melakukan perubahan posisi atau jumlah eksposur risiko pasar sesuai dengan batasan risk appetite perseroan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Intan Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko kredit pada bank syariah. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Bank syariah memiliki 10 resiko, salah satunya adalah resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada perbankan, hal ini berarti pembayaran tertunda atau tidak dilakukan sama sekali, yang menyebabkan permasalahan arus kas dan mempengaruhi likuiditas bank. Lebih dari 70% neraca bank umumnya terkait dengan aspek manajemen resiko. Untuk alasan ini, resiko kredit adalah penyebab utama kegagalan bank. Pada sebagian besar bank, pemberian pembiayaan merupakan sumber resiko kredit yang terbesar. Resiko kredit dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyediaan dana antara lain pada debitur, wilayah, geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Untuk itu, tujuan manajemen risiko kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos pada risiko kredit yang menimbulkan kerugian pada bank. Faktor-faktor penyebab kredit macet ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal bank yang pertama, adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan. Yang kedua, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dan bank. Yang ketiga, kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur. Yang keempat, adanya musibah, misalnya seperti kebakaran, bencana alam, atau kegagalan usaha. Yang kelima, kebijakan perekonomian makro atau kebijakan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan. Yang keenam, adanya tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat. Lalu yang ketujuh, adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan dalam hal perkreditan. Lalu yang kedua, ada faktor internal bank. Pertama, kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit. Yang kedua, tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan. Yang ketiga, pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya adalah manajemen resiko kredit. Manajemen resiko kredit merupakan kebijakan dan strategi bank yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap resiko kredit yang mungkin terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Pelaksanaan manajemen resiko kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan, seiring dengan adanya resiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Pihak bank perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan nasabah yang kemungkinan akan mengalami penunggakan kredit, sehingga pihak bank dapat mengantisipasi lebih awal.
Resiko dapat ditekan dengan cara memberikan batas wewenang keputusan kredit bagi setiap perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya dan batas jumlah kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu, serta melakukan diversifikasi. Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian pembiayaan, diperlukan teknik sebagai berikut. Pertama, model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan. Yang kedua, manajemen portofolio pembiayaan. Yang ketiga, agunan. Yang keempat, pengawasan arus kas. Yang kelima, manajemen pemulihan. Yang keenam, asuransi. Jadi, penerapan manajemen resiko di bank syariah harus sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, dan kemampuan bank dalam memitigasi resiko yang akan timbul. Jadi, bank dapat mengukur setiap resiko yang akan muncul, salah satunya adalah resiko kredit. Resiko yang terjadi saat bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, maka resiko ini akan timbul baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, bank selalu melakukan analisis terhadap resiko yang akan muncul dari pembiayaan yang disalurkannya. Model online menjelaskan mengenai semua resiko yang ada pada produk pembiayaan bank syariah. Produk-produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat dikelompokkan pada dua jenis. Yang pertama, pembiayaan berbasis natural certainty contract dan pembiayaan berbasis natural uncertainty contract. Menurut Zulkifli, pembiayaan berbasis Natural Certainty Contract atau NCC adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian, sifat transaksinya itu fix dan predetermined atau tetap dan dapat ditentukan besarannya. Pembiayaan berbasis natural certainty contract seperti murabahah, ijarah mutahiyah bitamlik, salam, dan istisna. Yang pertama, pembiayaan murabahah. Arifin 2003 menyebutkan resiko-resiko dalam murabahah itu antara lain yang pertama ada default atau kelalaian. Nasabah itu sengaja tidak membayar angsurannya. Yang kedua ada fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar itu naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. Yang ketiga, ada penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Yang keempat, barang tersebut dijual oleh nasabah karena bai al-murabahah ini sifatnya jual beli dengan hutang. Maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Jika terjadi demikian, maka resiko default akan lebih besar terjadi. Yang kedua, pembiayaan ijarah. Modal online menyatakan bahwa resiko terkait dengan pembiayaan ijarah mencakup beberapa hal. Yang pertama itu dalam hal barang yang disewakan adalah milik bank. Timbul resiko tidak produktifnya aset ijarah karena tidak adanya nasabah. Hal ini merupakan bisnis risk yang tidak dapat dihindari. Yang kedua, dalam hal barang yang disewakan bukan milik bank. Timbul resiko rusaknya barang oleh nasabah di luar pemakaian normal. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan biaya ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal. Yang ketiga, dalam hal jasa tenaga kerja yang disewa oleh bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul resiko kualitas pemberi jasa tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, bank dapat menetapkan bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah. Selanjutnya ada pembiayaan IMBT. Risiko yang terkait dengan pembiayaan IMBT terjadi ketika pembayaran itu dilakukan dengan metode balloon payment, yakni pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Dalam hal ini, timbul resiko ketidakmampuan nasabah untuk membayarnya.
Resiko tersebut dapat diatasi dengan memperpanjang jangka waktu sewa atau ijarah. Yang terakhir ada pembiayaan salam dan istisna. Majalah Modal menyatakan bahwa belum wujudnya barang yang menjadi objek pembiayaan itu menimbulkan dua resiko. Yang pertama itu ada resiko gagal serah barang. Resiko gagal serah barang ini dapat diantisipasi bank dengan menetapkan rasio kolateral 220%, yaitu 100% lebih tinggi daripada resiko standar 120%. Resiko jatuhnya harga barang. Resiko jatuhnya harga barang ini diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak atau pesanan yang telah ditentukan harganya. Pembiayaan berbasis Natural Uncertainty Contract atau NUC itu adalah suatu kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini sangat terkait dengan kondisi di masa yang akan datang yang tidak dapat ditentukan. Dengan kata lain, transaksi ini tidak bersifat fix dan predetermin. Menurut Zulkifli 2003, pembiayaan berbasis Natural Uncertainty Contract ini seperti murabahah dan musyarakah. Yang pertama itu ada pembiayaan mudharabah. Resiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah menurut Syamsuddin itu relatif tinggi, yaitu yang pertama itu ada side streaming. Nasabah itu menggunakan dana tersebut bukan seperti disebut dalam kontrak. Yang kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur atau moral hazard. Yang keempat, ada ketika dana itu dikelola oleh mudharib. Akses informasi bank terhadap usaha mudharib itu terbatas, sehingga mudharib mengetahui informasi yang tidak diketahui oleh bank. Inilah yang disebut dengan asymmetric information. Selanjutnya ada pembiayaan musyarakah. Resiko yang dihadapi dalam pembiayaan musyarakah itu adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha atau proyek yang dibiayai dan ketidakjujuran dari mitra usaha. Dan juga kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia atau SDM yang melakukan pengawasan tersebut.